kerajaan yang adil dan makmur, hiduplah seorang raja yang bijaksana namun seringkali merasa terganggu oleh kecerdikan Abu Nawas. Suatu hari, sang raja memanggil Abu Nawas ke istana. "Raja, wahai Abu Nawas, aku memiliki tugas mustahil bagimu. Aku ingin kau menjahit batu lumpang yang telah pecah ini." Abu Nawas, yang selalu tenang menghadapi segala macam tantangan, tersenyum dan menerima lumpang batu tersebut. "Abu Nawas, tentu, Paduka yang mulia. Namun, aku memerlukan benang yang sangat istimewa untuk menjahit batu ini." Keesokan harinya, Abu Nawas kembali ke istana dengan membawa sekantong batu kecil. "Abu Nawas, Paduka yang mulia, aku telah mengumpulkan batu-batu kecil ini yang serupa dengan lumpang batu milik Paduka. Mohon Paduka pilihkan serat dari batu-batu ini agar aku dapat menjahit lumpang batu Paduka." Raja, yang terkejut dengan permintaan Abu Nawas, tidak bisa menahan tawanya. "Raja, Abu Nawas, kau memang cerdik. Bagaimana mungkin batu kecil ini dijadikan benang? Aku mengakui kecerdikanmu sekali lagi." Abu Nawas hanya tersenyum, mengetahui bahwa ia telah lolos dari tugas mustahil yang diberikan oleh sang raja dengan kecerdasan dan humor yang khas. Raja tertawa lepas, namun di dalam hatinya ia merasa penasaran. "Abu Nawas, kau memang pandai berkelit. Tapi, aku ingin melihat lebih banyak kecerdikanmu." "Abu Nawas, dengan senang hati, Paduka. Aku akan menunjukkan sesuatu yang belum pernah Paduka lihat sebelumnya." Minggu berikutnya, Abu Nawas datang ke istana dengan membawa sebuah karung besar. Ia membuka karung tersebut dan menumpahkan isinya di depan raja. Batu-batu kecil berhamburan di lantai istana. "Abu Nawas, Paduka yang mulia, inilah benang-benang yang telah kujahit dari batu-batu kecil yang Paduka pilihkan. Dan lihatlah, aku telah menjahit lumpang batu Paduka menjadi satu kembali." Raja tercengang melihat lumpang batu yang sebelumnya pecah kini tampak utuh. Ia menyentuh lumpang tersebut dan terkejut karena ternyata itu bukan batu, melainkan kue yang dibentuk dan dicat sehingga menyerupai batu lumpang. "Raja, Abu Nawas, kau sungguh luar biasa. Kau telah menjahit batu dengan kue. Bagaimana kau bisa melakukan ini?" "Abu Nawas, Paduka yang mulia, tidak ada yang mustahil jika kita menggunakan akal dan kreativitas. Kue ini adalah simbol bahwa meskipun sesuatu tampak mustahil, selalu ada jalan keluar jika kita berpikir di luar kebiasaan." Raja tertawa dan memuji kecerdikan Abu Nawas. "Baiklah, Abu Nawas. Kau telah memberikan pelajaran berharga hari ini. Aku akan mengingat bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang cerdas." Dan begitulah, Abu Nawas sekali lagi berhasil mengatasi tantangan dengan kecerdikan dan humor yang membuat semua orang di istana terhibur. Abu Nawas, dengan senyum khasnya, menatap raja dan para pembesar yang terpukau. "Abu Nawas, Paduka yang mulia, semoga kue ini tidak hanya menghibur, tetapi juga mengingatkan kita bahwa kecerdasan dan kreativitas dapat mengubah yang tak mungkin menjadi mungkin." Raja, yang masih terpesona oleh kejutan Abu Nawas, memutuskan untuk memberikan penghargaan. "Raja, Abu Nawas, atas kecerdikanmu, aku akan memberikan hadiah. Pilihlah apa yang kau inginkan dari harta karun kerajaan." Abu Nawas berpikir sejenak, lalu menjawab dengan bijak. "Abu Nawas, Paduka yang mulia, aku tidak menginginkan emas atau permata. Yang kuinginkan hanyalah kebahagiaan dan kesejahteraan untuk rakyat kerajaan ini.
Raja tersentuh oleh jawaban Abu Nawas dan berjanji akan menjadi penguasa yang lebih baik bagi rakyatnya. Raja, Abu Nawas, kau telah memberikan pelajaran yang lebih berharga daripada harta apapun. Aku berjanji akan menggunakan kekuasaanku untuk kesejahteraan rakyat. Dan dengan itu, Abu Nawas sekali lagi membuktikan bahwa kecerdasannya tidak hanya untuk menghibur, tetapi juga untuk memberikan pelajaran yang berharga bagi semua orang. Raja mengumumkan hari itu sebagai hari kecerdasan, di mana setiap orang di kerajaan diundang untuk berbagi kisah dan teka-teki. Raja, hari ini kita semua akan merayakan kecerdasan dan kreativitas. Abu Nawas, kau telah menginspirasi kita semua. Abu Nawas berdiri dan memberikan hormat kepada raja dan rakyatnya. Abu Nawas, terima kasih, Paduka yang mulia. Kecerdasan bukanlah hanya milik satu orang, tetapi adalah warisan yang bisa dibagikan dan dinikmati oleh semua orang. Saat perayaan berlangsung, Abu Nawas menghibur para tamu dengan teka-teki dan cerita lucu. Ia juga mengajak anak-anak untuk bermain permainan yang mengasah pikiran mereka. Abu Nawas, anak-anak, mari kita mainkan permainan menemukan harta karun. Aku telah menyembunyikan harta di sekitar istana, dan petunjuk pertama adalah di tempat di mana batu lumpang dijahit. Anak-anak berlari ke sana kemari mencari petunjuk, dan akhirnya menemukan harta yang ternyata adalah buku-buku cerita dan ilmu pengetahuan yang Abu Nawas sumbangkan untuk perpustakaan kerajaan. Raja, Abu Nawas, kau tidak hanya cerdas, tapi juga berhati mulia. Kau telah memberikan hadiah terbesar untuk generasi mendatang. Perayaan berakhir dengan penuh kegembiraan dan tawa. Abu Nawas sekali lagi membuktikan bahwa kecerdasan dan kebaikan hati dapat membawa kebahagiaan yang tak terhingga. Kabar tentang kecerdikan Abu Nawas menyebar ke seluruh penjuru kerajaan, dan rakyat pun ingin melihat lebih banyak aksi dari Abu Nawas. Raja, Abu Nawas, rakyat kita ingin melihat kecerdikanmu. Apakah kau bersedia mengadakan pertunjukan di alun-alun kota? Abu Nawas, dengan senang hati, Paduka. Akan kusajikan sesuatu yang akan menghibur sekaligus memberi pelajaran. Pada hari yang ditentukan, Abu Nawas tampil di alun-alun dengan sebuah panggung sederhana. Ia membawa sebuah batu lumpang besar dan beberapa alat menjahit. Abu Nawas, wahai rakyat kerajaan yang terhormat, hari ini aku akan menunjukkan bagaimana caranya menjahit batu lumpang ini. Rakyat berkumpul, penasaran dengan apa yang akan dilakukan Abu Nawas. Dengan gerakan yang terampil, Abu Nawas mulai menjahit batu lumpang dengan benang yang tak terlihat. Abu Nawas, perhatikan baik-baik, saudara-saudaraku. Menjahit batu lumpang bukanlah tentang benang atau jarum, tetapi tentang memahami esensi dari masalah yang kita hadapi. Setelah beberapa saat, Abu Nawas berhenti dan menunjukkan batu lumpang yang terjahit. Tentu saja, itu hanyalah trik mata yang cerdik, dan rakyat pun tertawa meriah. Abu Nawas, terkadang solusi dari masalah yang rumit adalah dengan melihatnya dari perspektif yang berbeda. Dan ingat, tidak semua yang kita lihat adalah seperti apa adanya. Rakyat bertepuk tangan, terhibur sekaligus mendapatkan pelajaran berharga dari Abu Nawas. Raja yang menyaksikan dari kejauhan, tersenyum puas melihat kecerdikan dan kebijaksanaan Abu Nawas. Abu Nawas menjahit batu lumpang, terus bergema di seluruh kerajaan, dan Abu Nawas menjadi semakin terkenal akan kecerdikannya. Raja, yang kagum dengan Abu Nawas, memutuskan untuk mengadakan perjamuan besar untuk merayakan kecerdasannya. Raja, Abu Nawas,
kau telah membawa keceriaan dan hikmah ke dalam kerajaan ini. Aku ingin mengundangmu untuk perjamuan besar sebagai tanda penghargaanku. Abu Nawas, terima kasih, Paduka yang mulia. Aku merasa terhormat dan akan hadir dengan senang hati. Pada hari perjamuan, istana dipenuhi dengan tamu dari seluruh penjuru kerajaan. Abu Nawas tiba dengan pakaian sederhana, namun dengan senyum yang cerah. Raja, wahai hadirin yang terhormat, mari kita sambut Abu Nawas, pahlawan kecerdasan kita. Semua orang bertepuk tangan saat Abu Nawas memasuki ruangan. Raja mengajak Abu Nawas duduk di sampingnya dan perjamuan pun dimulai. Abu Nawas, Paduka yang mulia, aku ingin mempersembahkan sesuatu kepada rakyat kerajaan ini. Abu Nawas kemudian berdiri dan mengeluarkan sebuah batu lumpang kecil dari sakunya. Abu Nawas, ini adalah batu lumpang yang sama yang kujahit beberapa waktu lalu. Aku ingin memberikannya kepada rakyat sebagai simbol bahwa tidak ada yang mustahil jika kita bersatu dan bekerja sama. Raja dan rakyat terharu dengan persembahan Abu Nawas. Batu lumpang itu kemudian diletakkan di pusat kota sebagai monumen kecerdasan dan persatuan. Dan itulah akhir dari kisah Abu Nawas menjahit batu lumpang. Abu Nawas tidak hanya dikenang sebagai orang yang cerdik, tetapi juga sebagai simbol persatuan dan kekuatan bersama. Kisahnya terus menginspirasi banyak orang untuk melihat dunia dengan cara yang berbeda dan untuk selalu mencari solusi kreatif dalam menghadapi tantangan.